aturan undang-undang masyarakat diancam, nggak bisa memberikan solusi. Nah, di tahun pasca bom Bali, serangan ini kan Bali Selatan diisukan dengan pembantaian penyu. Nah, di 2002 bom Bali, pasca bom Bali ada pasca recovery pembangunan wisata. Kami dapat kesempatan dari WWF membangunlah total konservasi and education atau TCEC sampai sekarang. Nah, penyu-penyu ketika proses reklamasi berangsur-angsur pulih, pantainya normal. Dari tahun 2000 sekarang penyu bertelur hampir per tahun itu 120 ekor. Dan kami sudah mampu mengangkat citra pariwisata Bali. Nah, salah satu contoh dari kunjungan yang kami dapatkan, kami memiliki data di TCEC itu hampir 11.000 dari Januari sampai Mei. Itu baru situasi belum normal ini Pak. Karena sekarang situasinya masih agak macam-macam lah, ada perang dengan isu perang dunia ketiga macam-macam. Nah sekarang jika ada sekarang LNG di sana, pertama kapal yang akan masuk mengangkut LNG itu panjangnya sesuai informasi dalam AMDAL itu panjangnya 310, lebarnya kurang lebih 44 sampai 50-an. Kita bisa bayangkan Pak, ketika alur serangan pada saat air surut, kita berbicara pada kondisi real di lapangan. Pada saat air surut, pintu alur masuk itu tidak ada 500 meter Pak jaraknya. Tapi ketika kapal mau masuk maka akan dilakukan dredging, pengerukan, membuat palung laut sedalam 15 meter. Kami bisa bayangkan ketika kami sudah bersusah payah di tahun 2000 sampai tahun 2012 tahun Pak, kami melakukan rehabilitasi terumbu karang yang luasnya kurang lebih 1,5 hektar. Bayangkan kalau itu bisa, itu sudah pasti Pak. Belum lagi berbicara soal kerusakan. Kalau di depan pemecah gelombang itu di dredging, maka gelombang samudra pasti akan menghantam ke daratan. Sehingga ketika sampai ke mangrove maka akan ada dampak timbal balik yang menyebabkan akan terancamnya keberadaan kerusakan. Jadi saya ingin mengajak kita bersama-sama ingin menguatkan kembali idealisme kita tentang bagaimana menjaga tanah Bali. Nah, yang perlu juga ingin saya sampaikan terkait dengan dampak LNG tidak hanya berdampak terhadap masyarakatnya, tapi kan saya berbicara soal nilai lingkungan. Terumbu karang itu kalau di dredging di area di sana itu saya pikir dari 1 meter persegi yang memiliki nilai ekonomi 3 juta itu kalau dihancurkan begitu saja kan nama pariwisata Bali kita akan tercoreng. Nah, belum lagi berbicara kawasan Taura. Kalau itu hutan lindung maka tidak ada aktivitas industri. Itu undang-undang yang menyebutkan. Sekalipun kawasan itu menjadi kawasan pemanfaatannya yang boleh apa saja, penyelidikan, konservasi, kan itu yang diizinkan di dalam undang-undang. Kalau ada industri maka itu bertentangan. Nah, disinilah kita bersama harus menyikapi bahwa pemerintah tidak hanya sekedar membuat aturan atau undang-undang, di satu sisi dia yang melegalkan menjadi ahli fungsi lahan. Nah, ini menjadi catatan penting juga Pak untuk kita kaji bersama. Jangan-jangan Bali ini dihancurkan oleh kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak percaya bahwa kita orang luar bisa jual orang luar, karena kita sendiri yang tidak bisa dan tidak mampu menjaga idealisme kita untuk tetap menjaga tanah Bali. Nah, yang lain Pak, mohon maaf nih,